untuk kuliah pengantar analisis rangkaian. Kuliah ini akan diampu oleh dua orang, saya Munawar dan Pak Karnoto. Nanti Pak Karnoto akan mengajar setelah UTS ya. Nah, kita akan gunakan buku ini, buku Fundamentals of Electric Circuits dari Alexander Sadiku, khususnya yang di bagian saya ya. Nanti buku ini akan saya share di MS Team untuk filenya. Jadi nanti kalau ada PR tugas, basisnya adalah dari buku ini. Namun tidak hanya dari buku ini, nanti mungkin akan ada pengayaan yang akan saya sampaikan langsung di kelas. Dan untuk saya sampaikan di awal, untuk slide kuliah saya tidak akan bagikan, karena slide itu murni berasal dari buku ini. Nah, yang harus Anda lakukan dalam kuliah ini adalah Anda belajar mendalami dari buku. Ingat, Anda sudah mahasiswa, bukan lagi anak SMA. Jadi, metode belajar kuliah dan metode belajar waktu SMA itu berbeda, cukup berbeda. Waktu SMA, Anda akan belajar apa yang diajarkan di kelas. Sementara waktu kuliah itu adalah persiapan bagaimana Anda nanti bekerja. Waktu Anda bekerja, Anda tidak lagi dikasih tahu untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan Anda. Oh, kamu harus begini-begini, tidak. Waktu Anda bekerja kelak, khususnya kalau Anda di industri, maka Anda dianggap sudah tahu cara belajar. Anda dianggap sudah tahu cara mencari tahu. Nah, jadi waktu kuliah ini adalah waktu transisi Anda untuk belajar. Transisi Anda belajar bagaimana cara belajar. Nah, untuk itu, dalam kuliah, saya akan memberikan beberapa panduan untuk mana yang perlu Anda pelajari, mana harus Anda ulang. Tapi, sisanya Anda perlu untuk memberi effort yang cukup untuk mengembangkan diri, untuk belajar lebih banyak. Ya. Jadi, contoh, hari ini Anda akan lihat ya, beberapa hal terkait dengan materi, saya akan sampaikan, mungkin ada contoh sedikit, tapi pengembangannya harus Anda dalami dengan buku. Maka sebagai mahasiswa, Anda perlu untuk mulai belajar langsung dari buku, dipahami, dan dikonfirmasi di kelas. Sebelum masuk kelas, baca materi yang akan diajarkan, baca materi yang akan didiskusikan di kelas. Jangan sampai Anda belajar tatkala mau ujian. Kemungkinan besar Anda akan fail. Anda tidak akan maksimal nilainya. Sehingga inilah cara belajar mahasiswa. Yaitu Anda belajar lebih dahulu, di kelas dikonfirmasi pemahaman Anda, setelah di kelas Anda perdalam lagi dari buku. Ingat bahwa 2 SKS itu artinya 2 jam di kelas atau 100 menit di kelas, dan lagi ada 100 menit belajar mandiri di rumah. Dan 100 menit sisanya adalah tugas terstruktur. Jadi 2 SKS di kelas setara dengan 4 jam di luar kelas Anda belajar sendiri. Oke ya. Jadi Anda harus punya effort yang cukup. Kalau Anda 20 SKS berarti seminggu Anda 60 SKS belajar. Yang 40 jamnya adalah di luar kelas. Oke ya. Oke, topik ini atau kuliah ini PAR adalah topik yang merupakan salah satu kuliah elementer, kuliah dasar dari elektro. Nah, dalam kita lihat elektro itu, Anda masuk di prodi ini, Anda masuk prodi teknik elektro. Ada 2 kata di situ, 1 teknik, 2 elektro. Nah, tatkala Anda belajar teknik, maka pasti Anda akan perlu background matematik dan fisika yang kuat. Karena kita teknik. Kita bukan sastra ya. Kalau Anda mau jadi orang elektro tapi nggak menghitung, ya Anda mungkin harusnya masuk sastra elektro ya. Sayangnya tidak ada. Berarti Anda harus kuat dalam sisi hitung-hitungan. Anda harus mau belajar tentang fisika, mau belajar tentang matematik. Karena disitulah kunci dari keteknikan. Anda belok ke mesin sama. Isinya hitung-hitungan. Perlu penguasaan fisik yang kuat. Fisika maksudnya, fisika yang kuat. Terus kemudian tools matematik seperti kalkulus yang kuat gitu ya. Anda geser lagi ke industri sama.
Di sana juga harus kuat juga dari sisi engineering, hitung-hitungannya harus kuat. Anda ke arsitek, ke sipil, nah itu juga sama ya. Teknik berarti kata kuncinya pasti akan butuh matematika dan fisika. Sehingga harus siap menghitung, bukan ngarang ya. Yang kedua elektro. Apa bedanya kita dengan mesin? Ya berarti kita akan kuat, harus paham tentang teori perhitungan tentang kelistrikan. Dan kuliah kuncinya adalah kuliah pengantar analisis rangkaian listrik ya. Kalau bicara tentang kelistrikan ya kita nggak akan minta orang mesin untuk menjelaskan bagaimana tegangannya berapa, arusnya bagaimana. Bukan kompetensi orang mesin. Apalagi orang teknik kimia. Mereka pasti akan bertanya pada orang elektro. Jadi salah satu kunci penguasaan sebagai insinyur elektro, salah satunya di kelas ini. Pengantar analisis rangkaian. Oke, baik. Ini yang akan kita pelajari dan target kita, capaian belajar di akhir kuliah nanti adalah Anda bisa, sorry ada gangguan. Ya, jadi Anda mampu mengaplikasikan hukum dan kaidah rangkaian untuk analisis rangkaian arus arah maupun nanti arus bolak-balik, serta kemudian menggunakan alat bantu matematik. Oke ya, ada matematika lain. Alat bantu matematik untuk analisis. Lalu di sini kuliah kita Anda akan ada tugas yang sifatnya kelompok. Jadi Anda perlu untuk kemudian belajar berkelompok. Nanti di kelas dalam rangkaian kuliah ini Anda akan saya bagi dalam kelompok-kelompok. Anda sudah pernah menggunakan kulon, nanti di kulon Anda akan lihat kelompok Anda siapa saja. Dan kelompok ini akan saya bagi acak. Acak ya. Jadi Anda tidak memilih sendiri. Tatkala acak ini, saya tidak menerima protes. Ya, Pak, saya nggak mau cewek sendiri dan teman-teman saya cowok semua. Saya tidak terima protes. Atau sebaliknya, Pak, saya kok cowok sendiri, teman saya cewek. Saya tidak terima protes. Pak, saya kok dengan teman yang saya nggak kenal, silahkan kenalan. Ya, Pak, ini saya nggak mau dengan ini, kayak saya ada problem. Silahkan diselesaikan problemnya. Kelompoknya tidak akan berubah. Kenapa demikian? Nanti begitu Anda bekerja, lulus kuliah Anda bekerja, Anda bisa memilih tempat kerja. Oh, saya kerja di Telkom misalnya. Oh, saya kerja di Google misalnya. Oh, saya kerja di Selam Bersih, Pertamina, whatever lah. Anda boleh bisa memilih tempat kerja, tapi Anda tidak bisa memilih teman kerja. Berarti sejak kuliah Anda harus belajar menyesuaikan diri bekerja dengan siapapun. Ya. Jadi kalau Anda dapat kelompok di kelas ini ya, kelas yang lain, maka Anda belajar menyesuaikan diri, adaptasi, bekerja bersama. Ya. Karena nanti itu yang akan bagian penting dalam karakter Anda sebagai lulusan adalah mampu bekerja sama dengan orang dengan beda kultur, beda disiplin begitu ya. Harus mampu ya. Oke. Lalu kemudian yang akan kita pelajari ini adalah metode menyelesaikan analisis rangkaian. Jadi metodenya. Nah, untungnya kuliah ini sebenarnya sebagiannya sudah pernah Anda pelajari waktu SMA. Waktu SMA Anda sudah pernah mendengar menghitung dengan hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. V sama dengan I dikalikan R. Nah, Anda sudah pernah belajar itu. Anda sudah pernah belajar menggunakan rangkaian seri paralel ya. Resistor kalau seri diapakan, resistor kalau paralel diapakan. Anda sudah pernah belajar waktu SMA tentang bagaimana menghitung daya. Misalnya di rumah ada sekian titik lampu, sekian watt, dinyalakan sekian jam, berapakah bayaran setiap dalam akhir bulan. Waktu SMA Anda sudah pernah belajar. Nah, nanti akan kita ulang. Sehingga untungnya Anda tidak belajar dari nol. Anda akan belajar dari yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya di SMA, tapi kita akan lengkapi, kita akan buat metode yang lebih umum, yang bisa digunakan untuk banyak kasus nanti yang akan membantu Anda waktu bekerja
sebagai engineer profesional ya. Oke, di bab 1 yang akan kita bicarakan hari ini adalah ini, objektifnya adalah Anda belajar satuan, Anda tahu hubungan tentang muatan dan arus, lalu Anda tahu tentang tegangan, tentang daya dan energi, lalu kemudian bagaimana kita akan melihat karakteristik dari beberapa komponen ya yang akan kita gunakan selanjutnya. Oke, apa itu rangkaian listrik? Oh ya, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, saya ingin menyampaikan rule di kelas ya. Jadi presensi itu tidak saya gunakan sebagai penilaian. Maksudnya begini, Anda hadir 14 kali atau Anda hanya hadir 11 kali atau 12 kali, itu tidak membuat Anda dapat A atau B. Ya, jadi kalau Anda nanti di akhir kuliah, saya tidak menghitung persentase kehadiran sebagai nilai. Anda 100% hadir atau cuma 85%, itu tidak mempengaruhi nilai. Nilai akan dipengaruhi oleh pemahaman Anda tentang konsep kuliah, kemampuan Anda menyelesaikan tugas, kemampuan Anda untuk menghitung seperti yang diharapkan. Itu yang akan dinilai ya. Nah, untuk itu Anda tidak perlu kemudian titip absen. Alias kemudian Anda tidak hadir di kelas, tapi ternyata ngisi presensi. Tidak usah. Ya, Anda kalau tidak hadir saja. Entah karena Anda sakit, entah karena Anda ada keperluan keluarga, entah karena Anda malas kuliah, entah kesiangan, tidak hadir saja. Ya, yang penting 75% kehadiran itu untuk UAS. Nah, nanti kalau ada yang di kelas ada presensinya, orang yang tidak ada, dan ketahuan, Anda akan mendapati 3 kuliah Anda akan dihanguskan presensinya. Ya, Anda akan hangus 3 presensi. Kalau Anda berbohong, tidak masuk, tapi ada presensinya ya. Oke, jadi kalau tidak hadir, tidak usah repot-repot presensi ya. Lalu kemudian dari situ nanti penilaian saya, kita akan ada penilaian dari tugas, baik perseorangan maupun kelompok, lalu kemudian keaktifan Anda dari tugasnya, bukan presensi ya. Lalu kemudian saya akan ada kuis. Biasanya saya kuis sekitar 2 atau 3 kali, tapi kuis tidak ada susulan ya, tidak ada susulan kuis. Sehingga kalau Anda pas nggak hadir waktu kuis ya sudah, berarti tidak ada nilainya. Nah, terus kemudian UTS UAS ada nilainya ya. Oke, kita sambung sekarang tentang konten kuliah ya. Jadi rangkaian listrik itu ya berarti hubungan antara elemen atau komponen-komponen listrik. Contoh sederhana adalah senter. Tahu ya senter ya? Nah, senter itu isinya cuma 3 komponen secara mudah. 1, lampu. Yang kemudian kedua, baterai. Yang ketiga adalah saklar ya. Jadi senter itu bisa nyala dan mati karena ada saklarnya. Lalu ada lampunya di sana. Kalau nggak ada lampunya ya berarti yang kita harapkan dari senter nggak dapat apa-apa karena nggak ada nggak ada ininya ya, nggak ada cahayanya. Padahal kita senter nyari cahaya. Berarti ada lampunya. Lalu baterai sebagai sumber dayanya. Rangkaian sederhana sekali, senter. Tapi ada rangkaian lebih kompleks. Jadi Anda buka HP Anda, radio Anda, TV, dan macam-macam. Anda lihat kulkas, panelnya, begitu ya. Maka Anda akan menemukan rangkaian yang bervariasi. Dari yang sederhana, kompleks sekali. Tapi intinya adalah rangkaian listrik itu adalah rangkaian yang digunakan untuk mengolah sinyal-sinyal listrik. Nah, sinyal listrik itu umumnya akan kita lihat dalam konteks arus dan tegangan. Sehingga tatkala kita bicara bagaimana kita mengirimkan sinyal, maka biasanya akan kita lihat adalah bagaimana kita melihat karakteristik dari tegangan atau arusnya. Apakah tegangannya berubah-ubah
mengirimkan sinyal dengan model tertentu atau arusnya yang kemudian berubah-ubah mengirimkan sinyal. Sebenarnya sinyal itu apa? Sinyal itu adalah suatu bentuk yang mengandung nilai informasi. Apapun, uh, apakah itu asap gitu ya. Asap kalau Anda lihat itu bisa mengandung sinyal, bisa mengandung informasi, bisa juga tidak. Lampu gitu ya. Lampu itu bisa mengandung informasi, bisa tidak. Jadi kalau Anda mainan senter gitu, senternya ada sorot-sorot saja, ya mungkin nggak ada mananya. Tapi kalau Anda nyalakan mati hidup dengan pola tertentu, misalnya Anda tersesat di gunung begitu ya, lalu Anda uh, minta tolong bikin kode Morse SOS gitu ya. Nah, itu berarti Anda mengirimkan informasi. Dengan apa? Dengan sorot senter Anda atau dengan asap begitu ya. Anda berikan kode-kode tertentu dengan asap misalnya. Tapi kalau hanya sekedar asap ada membakar kertas, ya sekedar dibakar ya, nggak ada informasinya. Itu namanya noise ya. Tapi ya sesuatu sinyal atau sesuatu yang tidak mengandung informasi ya itu lebih pada noise. Oke, nah saya ulangi tadi sinyal dalam konteks listrik itu biasanya diwujudkan dalam bentuk perubahan tegangan atau arus. Maka concern kita adalah bagaimana kita tahu nilai tegangan, nilai arus pada suatu rangkaian. Sehingga nanti pada kuliah kita akan belajar cara menganalisis, cara menentukan tegangan arus di mana-mana bagian dari rangkaian. Di satu titik atau di satu komponen. Terus turunannya nanti ada tegangan, ada daya, dan seterusnya ya. Nah, oke, sebelum itu, kita akan lihat tentang apa itu sistem dan besaran ya. Ada besaran dasar, waktu Anda SMA Anda belajar di sini ya. Panjang masa waktu arus, suhu, dan intensitas cahaya. Kita lihat salah satunya adalah arus. Oke, nah ada besaran dasar, ada besaran turunan. Dalam konteks kita bicara rangkaian listrik, maka besaran itu, ini ada beberapa besaran yang akan kita gunakan, sering kita gunakan. Nah, Anda perlu mengetahui besaran beserta satuannya. Jangan kecampur-campur ya. Nah, contoh ini, contoh. Kalau kita lihat yang sering kita gunakan di rumah lampu misalnya gitu ya. Waktu SMA Anda belajar tentang membayar listrik bulanan begitu ya. Nah, KWH itu adalah suatu satuan ya, satuan. Satuan apa itu? Ada yang tahu apa itu KWH? Satuan apa? Energi listrik, Pak. Energi. Oke, bagus ya. Energi atau daya? Energi, Pak. Sama kayak Joule. Oke, ya. Jadi kalau KWH itu adalah satuan energi, betul. Nah, jangan sampai tercampur dengan satuan daya. Kalau daya itu watt atau kilowatt. Sementara kalau KWH itu satuan energi. Sehingga yang kita bayarkan dalam tagihan listrik bulanan kita itu adalah tagihan penggunaan energi, bukan daya ya. Jadi walaupun kita menggunakan daya yang sama, lampu yang sama, kulkas yang sama, TV yang sama, punya daya yang sama, tapi kalau penggunaannya berbeda, ada yang dinyalakan cuma sehari 2 jam, ada yang 24 jam, misalnya begitu, maka energinya akan berbeda. Oke ya, jadi kita perlu untuk kemudian memahami besaran dan daya, karena itu nanti akan kita gunakan di pemahaman kita tentang apa yang kita ukur. Nah, Anda perlu kuasai besaran dan satuannya, termasuk simbolnya. Catatan penting adalah tentang satuan ya. Jadi satuan itu, kita lihat ini ada satuan. Nah, satuan itu kalau diringkas jadilah dia simbol ya. Contoh tegangan. Tegangan ini satuannya adalah volt. Disingkat V. Satuannya ya. Nah, kalau kita tuliskan penuh namanya, ini kan nama orang semua ini ya. Nama orang. Jadi kalau orang yang punya jasa besar mungkin suatu saat namanya diabadikan. Nah,
Kalau kita tulis penuh, lihat huruf besar, tidak ada huruf besar. Huruf depannya kecil semua. Karena ini merupakan satuan, bukan nama orang, bukan menyebutkan orang ya. Satuan, sehingga dituliskan kecil semua. Tapi kalau simbol tergantung kesepakatan internasional seperti ini. Jangan bikin aturan sendiri ya. Saya maunya V-nya kecil, jangan. Karena salah satu kelebihan teknik engineering itu adalah bahwa kita punya bahasa yang sifatnya universal. Jadi walaupun Anda nggak paham bahasa Swahili begitu ya, Anda nggak tahu bahasa Rusia begitu, atau Anda nggak tahu bahasa Persia begitu ya, nah, kita tatkala menggunakan bahasa teknik, menggunakan persamaan, atau kita lihat ada satu ada sebagainya, kita akan menggunakan bahasa yang sama. Saya di waktu kuliah S3 teman saya ada orang Iran. Dia bawa buku berbahasa Persia, saya nggak paham. Tapi di situ, tatkala dia bicara mengenai rumus, perhitungan dan sebagainya, saya bisa mengikuti. Oh, ini maksudnya pasti begini. Karena satuan, lalu kemudian rumus itu sama. Nah, jadi kita perlu disiplin dalam konteks keilmuan kita. Sehingga kalau ada rumus satuan, kita perlu menggunakan rumus satuan bahasa yang sama. Jangan bikin singkatan rumus sendiri ya. Orang lain tidak paham. Oke, jadi ini perlu Anda hafalkan. Ya, hafal ya. Nah, jadi kalau nanti ada konteks Anda membahas suatu permasalahan, problem, soal, ya ini diasumsikan Anda sudah tahu. Nah, nanti pada waktunya kita juga akan sering bahas sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, konteksnya kalau unit tuliskan kecil semua. Kalau simbol berarti sesuai dengan kesepakatan. Lalu kemudian kita juga akan sering menggunakan angka itu bervariasi. Ada angka yang sangat kecil, 0,00 something begitu, atau besar sekali. Nah, kita akan punya singkatan. Tadi saya sebutkan KWH. KWH, K-nya adalah singkatan dari kilo. Maksudnya apa? Kilo itu menunjukkan ribu. Nah, berarti kalau kita punya 5 kilo, 5 KWH alias 5 kilowatt hour, maka artinya kita menggunakan 5.000 watt hour ya. Jadi kita ada singkatan dan Anda juga sebenarnya sering menggunakan. Nah, kilo tadi 1000, mega yang M besar itu adalah juta. Jadi megabyte misalnya. Oh, ini kamu pakai RAM-nya berapa megabyte misalnya. Berarti kita tahu maksudnya mega adalah juta. Jadi berapa juta begitu. Lalu kemudian ada lagi giga. Giga ini kan sering kita gunakan kalau kita bicara memori atau kita lihat ini ya hard disk misalnya atau flash disk begitu. Ukurannya berapa begitu? Gigabyte misalnya. Atau nanti kita akan lihat frekuensi gigahertz misalnya. Nah, giga artinya miliar. Nah, jadi ini Anda juga harus hafal. Karena nanti begitu ada soal, saya tidak akan mendeskripsikan faktor ini. Kalau ada singkatan ini, saya anggap Anda sudah tahu. Sudah bisa. Ya, jadi harus hafal. Giga. Kalau triliun apa? Di atasnya giga. 10 pangkat 12. Apa? Tera, Pak. Tera. Ya. Kita akan lihat ada tera. Itu kalau angkanya makin gede. Lalu kemudian kalau angkanya kurang dari 1, 0, begitu, maka akan ada singkatan-singkatan juga ya. Senti, Anda sudah gunakan senti ya. 1/100. Kalau mili, M kecil. Lihat, ini M kecil, ini M besar ya. Kalau mili berarti dia 1/1000. Nanti kita sering gunakan miliampere, milivolt, itu akan sering kita gunakan. Berarti dia 1/1000. Lalu kalau 1/1000 itu mikro. Nah, mikro ini seperti U, tapi ada ekor depannya di sini ya. Mikro, 1/1000. 1/miliar adalah nano. Nine itu berarti, nano ini berarti 1/1 miliar. Lalu piko, 1/1 triliun. Lalu kalau 10 pangkat 15 itu femto. Bawahnya lagi alto. Nah, jadi kita akan lihat
ada singkatan. Karena akan memudahkan kita untuk menulis. Daripada kita menuliskan 0,001 ampere, lebih mudah kita tulis 1 miliampere. Daripada kita nulis 0,00005 volt, kita bisa tuliskan 50 mikrovolt dan seterusnya ya. Nah, jadi ini kita akan bisa membantu kita untuk menyingkat dan mempermudah kita dalam merepresentasikan suatu nilai. Oke, harus hafal, harus tahu. Karena setelah ini, kalau ada singkatan, Anda diasumsikan sudah tahu ya. Lalu kita masuk ke muatan. Apa itu muatan? Muatan adalah sifat listrik dari partikel atom yang bentuk materi. Satuannya adalah coulomb. Jadi, 1 coulomb itu berarti dia adalah material standar yang kemudian atau muatan standar dari sifat listrik atom. 1 coulomb. Sebagai konteks, kalau kita lihat muatan itu, yang kita kenali muatan negatif adalah elektron. Elektron merupakan satu partikel yang dia bermuatan negatif. Dan tidak ada muatan lebih kecil dari muatan elektron. Jadi, elektron muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Alias, dengan kata lain, kalau Anda ingin membuat atau Anda ingin memiliki 1 coulomb, berarti Anda akan perlu berapa banyak elektron. Jadi kalau satu elektron ini muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Berarti kalau Anda ingin 1 coulomb, itu perlu berapa elektron? Berarti kita akan perlu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, lebih kurang ini 6,2 kali 10 pangkat 18 elektron. Jadi Anda akan perlu elektron sejumlah sekian banyak ya. Nah, makanya 1 coulomb itu besar. Kalau kita lihat, barangkali Anda pernah lihat kapasitor begitu, yang dipakai di hampir semua rangkaian listrik begitu. Kapasitor-kapasitor yang ada dalam rangkaian, misalnya di radio atau TV Anda itu biasanya ukurannya cuma mikro atau mili coulomb ya. Farad, sorry. Mikrofarad atau milifarad ya. Artinya dalam 1 volt dia hanya mampu untuk menampung ya mili atau mikro coulomb. Di 1 coulomb itu besar. Oke. Nah, jadi kemudian Anda lihat nanti bahwa akan ada kaitan berapa elektron dan berapa coulomb ya. Lalu kemudian muatan. Muatan itu kalau Anda punya baterai, maka yang ditampung itu adalah muatan. Nah, jadi ada muatan yang akan ditampung dalam baterai. Anda punya baterai sekian mAh. Nah, ampere hour itu adalah nama lain dari muatan. Ya. Jadi ampere hour atau ampere detik itu adalah nama lain dari satuan muatan. Sehingga kalau Anda punya baterai, apa bedanya baterai 10.000 mAh dengan 20.000 mAh? Daya tampung muatannya lebih besar yang 20 mAh. Nah, muatan kalau dia diam saja, maka ya dia tidak kemana-mana. Tapi kalau dia berpindah, terjadilah arus. Sehingga arus kita definisikan sebagai muatan yang berpindah. Bayangkan air ya. Air Anda punya 1 ember atau 1 gentong air begitu ya. Kalau Anda menampung di situ sekian liter air begitu, diam aja ya berarti airnya tenang-tenang saja. Tapi kalau Anda bikin lubang di situ di gentong tadi, lalu airnya bergerak, terjadilah aliran air atau ada arus air. Ya. Di danau
diam saja, ya berarti tidak ada arus. Tapi kalau dia bergerak, terjadilah arus. Jadi, arus listrik khususnya adalah muatan yang berpindah. Dan kecepatan berpindahnya terhadap waktu itu akan menentukan nilai arusnya. Sehingga dalam hal ini, arus adalah I adalah dq dt. Kenapa kita gunakan kalkulus? Ini adalah diferensial ya. Kenapa kok tidak cukup waktu Anda SMA, Anda belajar arus adalah Q per T. Waktu SMA ya. Ya, ini SMA. Ini SMA. Anda sekarang kuliah. Apa bedanya SMA dan kuliah? SMA itu kita belajar konsep dasar. Sederhana. Kasus sangat khusus. Sementara setelah kita kuliah, kita akan belajar kasus yang lebih umum yang akan kita terapkan, yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang kenyataannya kayak gimana. Nah, muatan berpindah itu bisa saja dia berubah-ubah. Saat ini banyak, nanti sebentar lagi sedikit fluktuasi gitu ya. Sementara rumus SMA itu, Q per T itu hanya berlaku kalau muatan yang berpindah itu konstan. Yang berpindah sama terus. Nah, itu berarti kasus sangat khusus. Pada kenyataannya, arus bisa berubah-ubah, berfluktuasi, kadang banyak, kadang sedikit, kadang berhenti, kadang bahkan pindahnya berubah arah. Maka kita akan perlu tools menggunakan kalkulus. Sehingga arus adalah dq dt. Arus adalah perubahan jumlah muatan yang berpindah terhadap waktu. Sehingga kalau jumlah muatan yang berpindah itu direpresentasikan dengan suatu fungsi matematik, kita akan bisa menghitung. Sebaliknya, kalau kita tahu arus bisa juga berubah-ubah. Kadang banyak, kadang sedikit. Sebagaimana Anda lihat, arus sungai gitu ya, atau selokan depan rumah Anda, kos-kosan Anda begitu. Waktu hujan, kencang deras sekali. Pas cerah seperti hari ini begitu, mungkin nggak ada arus ya, atau mungkin hanya sedikit. Kalau ada yang mandi begitu, tiba-tiba arus di selokan bertambah. Atau sedang ada yang mencuci. Nah, jadi arus bisa berfluktuasi. Total muatan yang mengalir pada waktu tertentu, maka dia akan didefinisikan atau dihitung dengan integral. Q adalah integral dari I dt dari T0 sampai T. Ya, kita akan lihat hubungannya bahwa tadi I adalah dq dt, sementara Q adalah integral I dt. Jadi ini dua sisi yang akan kita gunakan hubungan antara muatan dan arus. Lalu ingat, muatan tadi bisa jadi dia akan terdiri dari elektron-elektron penyusut. Maka kita juga akan bisa menghitung kaitannya arus, muatan, dan jumlah elektron. Ya. Lalu arus, ada yang namanya arus arah, direct current. Ada juga arus bolak-balik. Kita lihat arahnya ya. Jadi terhadap waktu, arus itu dia bisa arahnya tetap ke kanan terus atau ke kiri terus, atau dari titik A ke titik B terus. Tapi bisa juga dia arahnya berbolak-balik. Kadang muatannya dari A ke B, nanti pindah dari B ke A, atau arusnya bisa positif dan negatif gitu ya. Nah, jadi kalau positif dan negatif berarti arusnya sebenarnya bolak-balik. Dia kadang ke kanan, kadang ke kiri. Bahkan kalau sinyal AC, alternating current di sini arus bolak-balik itu, dia akan punya pola. Kadang polanya teratur seperti ini, sinusoid atau sinyal kotak atau sinyal segitiga dan seterusnya ya. Nah, dalam konteks spesifik kita akan dapati arus DC dan AC itu akan punya pola yang khas. Nah, kalau dari baterai berarti dia akan menggunakan arus DC satu arah ya, baterai aki. Nah, itu dia DC. Tapi kalau AC contohnya adalah sinyal dari listrik PLN. Nah, itu AC bolak-balik. Oke. Kesepakatan internasional mengatakan bahwa arah arus searah dengan muatan positif dan berlawanan arah dengan muatan negatif. Berlawanan arah dengan pergerakan elektron. Jadi kalau gambar ini elektronnya ke kiri, berarti arusnya ke
kanan. Ya, arah arus diasumsikan, disepakati demikian. Lalu ini penting. Kelihatannya cuma gambar, tapi ini penting. Konvensi tanda. Nah, kalau Anda lihat yang A yang kiri. Jadi, kalau ada arus mengalir dari kiri ke kanan, yang A, Anda lihat yang di sisi ini. Jadi, tatkala ada arus mengalir dari kiri ke kanan, nilainya 5 ampere, ini akan sama, identik dengan yang kanan. Tatkala arah arusnya kita balik ya, dan nilainya kita kalikan negatif. Yang A dan B ini sama. Oke, jadi kalau arahnya kita balik, berarti nilainya juga harus dikalikan negatif. Atau kalau Anda lihat yang B, Anda tahu nilainya negatif, arahnya ke bawah, itu sebenarnya sama dengan arahnya positif, nilainya positif, arahnya ke atas. Oke, jadi ada nilai dan arah. Jadi dia adalah vektor. Lalu kemudian contoh tadi, ini contoh kalau kita hendak menghitung. Kalau ada suatu konduktor arus tetap 5 ampere, berarti berapa banyak elektron yang akan melewati satu titik dalam 1 menit. Berarti di sini kita akan lihat ini ada 1 menit. Ini adalah waktu ya, T. 1 menit. Kita lihat di sini arus. Arusnya bagaimana? Tetap konstan. Berarti arusnya adalah 5 ampere. Fungsi waktu tidak? Tidak. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan? Pertanyaannya adalah berapa banyak elektron yang melewati suatu titik. Berarti apa yang akan kita lakukan? Berarti tatkala kita bicara arus, berarti kita akan bicara mengenai muatan. Tatkala kita diminta menghitung elektron, maka elektron itu akan terkait dengan muatan. Maka cara yang akan kita lakukan, berarti yang kita hitung adalah muatannya dahulu. Berapa muatannya? Nah, muatannya adalah, kita lihat di sini arus, ini I adalah C per, ini Q ya, Q per T. Alias dengan kata lain, Q adalah I T. Ingat, kenapa nggak pakai integral? Karena arusnya konstan. Harusnya kan begini ya, I dt. Sehingga karena I-nya ini konstan, integral dari 5 dt. Dalam detik berarti ini dari 0 sampai berapa detik? 1 menit berarti 60 detik. Maka kita dapati, maka 5T dalam batas 0 sampai 60. Maka kita dapati ini adalah 300 Coulomb dalam 1 menit. Oke, dalam 1 menit kita dapetin muatannya adalah 300. Sementara kita tahu bahwa 1 elektron itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti untuk mencari jumlah elektronnya adalah kita tinggal bagi saja. Ini akan menjadi 300 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 elektron. Nah, ketemulah angkanya segini. Berarti yang akan mengalir dalam 1 menit itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 21 elektron. 1 menit. Kalau 1 jam, tinggal hitung waktunya berubah ya. 1 jam misalnya. Atau bagaimana kalau cuma 10 detik? Ya, berarti Anda akan perhitungkan dalam waktu yang berbeda. Mana yang berubah? Berarti waktunya ya. Bagaimana kalau kemudian arusnya ini tidak konstan? Berarti Anda akan gunakan integral dengan cara yang sama ya. Ada dengan cara yang sama, kita akan gunakan integral. Berarti Anda perlu mengulang kembali teknik menghitung menggunakan kalkulus. Ya, kalau misalnya 5T berarti integralnya jadi 5 per 2 T kuadrat. Bagaimana kalau di situ fungsinya adalah bukan polinomial, tapi misalnya tangen misalnya. 5 tangen T misalnya. Ya, berarti Anda harus hitung dengan
cara yang sama dengan tatkala Anda belajar kalkulus dulu ya. Oke, jadi konsep muatan arus dan elektron sudah ya. Oke, sekarang tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan itu atau beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan melalui suatu elemen. Jadi energinya untuk memindahkan muatan. Kalau banyak muatannya berarti ya energinya harus banyak. Nah, jadi secara matematis V adalah dW dq, yaitu diferensial dari energi terhadap jumlah muatan. Makin banyak muatan, kalau energi tetap, beda potensialnya atau tegangannya juga akan turun. Ya. Lalu kemudian tegangan itu selalu akan dihitung terhadap tegangan yang lain. Artinya bahwa kalau ada tegangan, maka tegangannya berapa terhadap yang mana. Jadi, umumnya kita akan lihat notasi di sini, VAB contohnya. Apa itu VAB? Jadi, tegangan antara titik A dan B. Itu namanya VAB. Kalau kemudian tegangan itu tidak ditunjukkan antar dua titik, hanya menunjukkan satu titik, berarti kita akan punya tegangan referensi yang dianggap diketahui. Misalnya, kita tahu tegangan PLN 220 volt. Nah, tegangan apa ini? Tegangan terhadap siapa? Berarti tegangan itu kalau tidak disebutkan referensinya, berarti kita asumsikan dengan referensi mutlak. Apa itu referensi mutlak? Tegangan tanah, tegangan bumi. Jadi tegangan buminya berapa? Jadi asumsikan tegangan bumi selalu 0, netral. Sehingga kalau ada nilai tertentu, tegangan di titik X adalah 5 volt. Nah, kalau tidak disebutkan X terhadap sesuatu, diasumsikan tegangannya terhadap referensi bumi, terhadap tanah. Ya. Jadi tegangan selalu akan berkaitan dengan dua titik. Jadi tegangan itu bisa positif, bisa negatif. Ini tegangan positif, itu kalau misalnya VAB, berarti VAB adalah, saya tuliskan di sini ya, VAB adalah VA terhadap VB, VA min VB. Jadi kalau dia positif, berarti VA lebih besar dari VB. Nah, berarti ini adalah VAB positif. Sebaliknya, kalau VA kurang dari VB, maka artinya VAB kurang dari 0. Negatif, ya. Oke. Sehingga dalam konteks di sini, kalau kita sebut VAB, maka kita akan anggap positifnya di A, negatifnya di B. Jadi VAB adalah VA, saya ulangi lagi, VAB adalah VA min VB. Jadi plus VA min VB. Sehingga kalau gambar A yang tengah ini, kita lihat, gambar ini menunjukkan bahwa VA min VB adalah 9 volt. Alias titik A lebih tinggi 9 volt dibandingkan titik B. Oke. Nah, bagaimana dengan yang gambar B? Dalam gambar B, maka kita lihat titik B dianggap lebih tinggi. Maka angka min 9 ini menunjukkan notasi V, B, H. Karena B lebih tinggi. VB min VH. Dan ini menunjukkan nilainya adalah min 9 volt. VB min VH. Kalau kita balik, maka ini kalau kita kalikan dengan negatif semua, ini kalikan dengan negatif, ini kalikan dengan negatif, maka kita akan temukan 9 volt adalah min B, VB plus VA. Ternyata
gambar ini sama saja dengan gambar A. Gambar B sama dengan gambar A. Ini sebenarnya identik ya antara gambar kiri dan gambar tengah. Gambar kanan dan tengah identik. Ya, jadi mirip dengan arus. Nah, notasi ini penting untuk kita perhatikan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau Anda nanti menemukan gambar rangkaian, ya, tatkala kita menyebutkan tegangan, mana referensinya? Terhadap apa? Karena referensi itu akan menentukan nilainya. Oke, lalu daya dan energi. Daya adalah rata-rata energi yang diberikan atau diserap. Ada dua kata penting, diberi atau diserap. Jadi daya itu bisa digunakan atau bisa diberikan. Jadi kita mengenal adanya sumber daya atau catu daya. Baterai itu disebut juga sebagai catu daya, sumber. Nah, berarti dia memberi daya. Sebaliknya, rangkaian atau peralatan-peralatan yang kita miliki itu kebanyakan memanfaatkan, menggunakan daya. Sehingga kemudian akan ada daya yang diberikan, ada daya yang diserap. Sehingga di sini kita menganggap atau kita melihat ada komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif berarti dia memberi daya. Baterai, colokan PLN, nah, itu aki gitu ya. Genset itu adalah sumber daya, memberi daya. Sementara kalau kita lihat peralatan kita, kulkas, TV, HP Anda, laptop, nah, itu menyerap daya. Berarti dia pasif, atau kadang kita sebut juga sebagai beban. Nah, apa bedanya? Kita lihat konvensi atau kita lihat cirinya dari tegangan dan arus. Kalau suatu komponen black box kotak di sini, Anda lihat ada tegangan plus minusnya, Anda lihat diasumsikan plusnya di atas, minusnya di bawah. Kalau arusnya mengalir dari tanda positif, tegangan yang lebih positif ke tegangan yang lebih negatif, itu berarti komponen ini atau suatu elemen ini dia menyerap daya. Tapi kalau kemudian arusnya dari yang negatif ke positif, berarti dia memberi daya. Menyerap tegangannya, dayanya yang ke positif, sementara kalau dia memberi, dayanya adalah negatif. Oke ya. Nah, satu rangkaian maka hukum kekekalan energi berlaku. Totalnya harus 0. Nggak mungkin kok kemudian untung gitu ya. Berarti kalau ada rangkaian itu ada yang memberi, pasti ada yang nyerap. Atau sebaliknya, kalau ada yang nyerap, pasti ada sumbernya. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan rangkaian, kita akan menggunakan simbol-simbol rangkaian. Anda sudah mengenal sebagian di antaranya dalam waktu SMA ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada komponen atau elemen yang sifatnya aktif, ada yang pasif. Kita lihat yang pasif dulu. Jadi ada namanya resistor. Kita lihat resistor, gambarnya seperti ini. Jadi ada zigzag kayak gini ya, ini ada zigzag. Lalu ada induktor yang dia menunjukkan dia melingkar-lingkar seperti ini. Dan ada kapasitor. Mungkin Anda akan dapati gambar yang mungkin agak beda. Nah, saya kok dulu belajarnya nggak gini Pak. Dulu kok saya belajarnya lurus begini. Ya, sama ya. Yang penting panjangnya sama ini. Oke. Lalu dari sini ada pasif, ini namanya 3 ini RLC. Lalu ada komponen aktif. Nah, komponen aktif di sini akan kita bagi dalam 2 garis besar. Yang satu adalah kita dapati sumber tegangan. Yang A dan B adalah sumber tegangan. Ciri khasnya adalah plus minus.
Oke, mau DC mau AC gambarnya kita anggap sama. Walaupun kadang di buku-buku yang lain ada dibedakan ya. Tapi intinya inilah sumber. Ini adalah sumber tegangan. Sementara ini adalah sumber arus. Jadi kalau panah selalu sumber arus. Plus minus selalu sumber tegangan. Lalu kenapa dibedakan antara gambar bulat dan kotak? Nah, kalau bulat itu kita sebut sebagai sumber independen, sumber bebas. Maksudnya adalah dia akan berikan tegangan, kalau dia sumber tegangan, dengan nilai yang tertentu, tidak peduli bebannya apa. Contoh mudah adalah colokan PLN itu, sumber dari PLN. Tegangannya selalu 220. Mau Anda colokin kipas angin, Anda pakai charger HP, Anda gunakan kulkas, Anda colokin ke AC, misalnya begitu, tegangannya tetap 220. Berarti dia sumber bebas. Powerbank Anda misalnya, sama, dia tegangannya akan konstan ya. Atau misalnya Anda lihat sumber arus yang gambar C. Nah, berarti ini ada sumber yang dia akan ngasih tegangan, ngasih arus, misalnya selalu konstan 10 miliampere. Peduli amat, mau dipakai untuk radio, mau dipakai untuk lampu, mau dipakai apapun, sumbernya ngasih segitu. Mau dipakai mau kagak, pokoknya segitu. Gitu ya. Nah, itu berarti sumber bebas, independent source. Tapi ada sumber yang dia ngasih sih sumber, ngasih daya, ngasih tegangan, ngasih arus. Tapi nilainya tergantung dari bagian rangkaian. Nah, jadi nanti akan kita lihat bedanya apa. Contohnya di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai, kalau yang bawah kita lihat ini adalah sumber bebas. Nilainya tertentu, 10 volt ya 10 volt aja. Bagaimana kalau tegangannya AC? Ya, misalnya 220 untuk suatu frekuensi tertentu. Atau misalnya kita tuliskan misalnya gini ya, 380 cos misalnya 100 pt. Ini kan berarti sinusoid ya. Nah, ini berarti ini sumber bebas. Karena nilainya akan tertentu. Walaupun dia berubah-ubah terhadap waktu, tapi nilainya tertentu. Nggak peduli dengan rangkaian sisanya. Beban yang diterima, dia tidak berubah. Nilainya akan selalu 380 cos 100 pt misalnya gitu. Selalu. Ya. Tapi beda halnya dengan yang atas. Yang atas ini Anda lihat, dia adalah sumber tegangan. Tapi sumber tegangan itu tegangnya berapa? Dia akan tergantung dari nilai arus I2. Di manakah arus I2? Ya bagian dari rangkaian, tidak digambarkan di sini. Kalau arus I2-nya 1 ampere ya berarti tegangannya 15 kali 1. Tapi kalau I2-nya 0,1 ampere berarti ya 15 kali 0,1. Ya, jadi inilah bedanya. Kalau yang kotak, dia akan punya nilai tegangan. Kalau dia sumber tegangan. Tapi nilai tegangannya akan tergantung dari nilai bagian lain dari rangkaian. Bisa tegangannya, bisa arus. Jadi kita akan mengenal ada namanya CCCS. CCCS, Current Control Current Source. Ya. Current Control Current Source. Jadi sumber arus yang dikendalikan oleh arus. Jadi gambarnya nanti akan jadi seperti ini. Ini gambarnya karena dia sumber arus. Dan kemudian nilai I-nya, misalnya ini I adalah misalnya ya 2IX. Nah ini adalah CCCS. Tapi nanti akan ada namanya VCCS. Apa itu VCCS? VCCS. Ini berarti voltage. Ini bukan current tapi voltage ya. Voltage. Nah, voltage control current source. Gambarnya gimana?
Gambarnya berarti kayak gini. Tetap aja dia panah, menunjukkan arah arusnya. Nah, karena dia sumber arus, I-nya berapa? Misalnya, 1/3 VY. Oh, berarti arusnya tergantung dari tegangan VY, dan nilai arusnya adalah sepertiganya. I-nya 1/3 VY. Berarti sumber arus, current source, yang voltage control. Dikendalikan oleh tegangan. Nanti ada lagi, bukan CCCS, tapi namanya CCVS. Bisa nebak ya, ini berarti voltage source. Sumber tegangan. Nah, sumber tegangan apa? Yang dia current control. Ini contohnya. Ini adalah CCVS. Sumber tegangan yang dikendalikan oleh arus. Ada satu lagi berarti VCVS. Voltage control voltage source. Gambarnya berarti karena dia sumber tegangan plus minus, karena dikendalikan tegangan berarti contohnya V adalah misalnya 0,1 VZ. Nah, berarti ini VCVS. Ya. Nah, untuk yang bulat waktu SMA Anda sudah belajar. Untuk yang kotak kita belajar atau kuliah ya. Dan empatnya ini 1, 2, 3, 4 ABCD ini mau nggak mau Anda harus pelajari karena ini akan membangun rangkaian listrik yang kompleks di mana-mana ya. Dalam kenyataannya, dalam kehidupan Anda sebagai sarjana elektro nanti, teknik elektro, bukan sastra elektro ya. Teknik elektro ini ya mau nggak mau Anda akan sering bersinggungan dengan 4 hal ini. Sumber arus, sumber tegangan bebas, maupun sumber arus, sumber tegangan terikat, dependent ya. Oke. Lalu sudah selesai. Oke, jadi itu pengantar kita di hari ini ya. Untuk daya berarti Anda nanti cek di buku di bab 1. Minggu depan kita akan masuk di bab 2. Kita akan masuk inti dari rangkaian listrik dalam pelajaran par kita. Nah, karena minggu depan itu hari Selasa tanggal merah, maka nanti yang kuliahnya hari Selasa kita perlu cari waktu pengganti. Sementara untuk yang hari Rabu kita tetap kuliah di kelas seperti biasa ya. Kelihatannya ada yang kelas hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan ketemu di kelas. Baik, ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Gampang ya. Nah, jadi hari ini memang overview. Untuk presensi sudah di kelas, kecuali kelas apa? Kelas C belum presensi ya kayaknya ya. Nah, nanti saya minta tolong atau nanti saya presensikan semua aja lah. Saya asumsikan kelas C hadir semua ya. Terus tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi yang kuliahnya di hari Selasa berarti minggu depan kita harus cari kelas pengganti. Sementara untuk yang hari Rabu tetap kuliah di kelas ya sesuai jadwal. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan selamat. Izin masuk Bapak, untuk Ya. saya belum absen Pak, karena kemarin saya telat masuk grupnya Pak. Oh ya, nanti ya. Oke. Selain masalah absen, ada pertanyaan silakan. Oke, selain masalah absen, ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Oke, baik. Jadi untuk itu pertemuan kita hari ini bisa kita selesaikan. Nanti masing-masing kelas sudah ada grupnya. Kalau ada pertanyaan tambahan